Bayangkan, 200 triliun rupiah uang negara. Diam, tak bergerak, mengendap di bank. Dan ketika satu pejabat berani membongkarnya, negeri ini pun gempar. Purbaya dari Kementerian Keuangan mengungkap dana daerah yang mengendap dalam deposito. Kang Deddy Mulyadi membalas dengan kritik tajam. Dua nama besar, Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi, kini berada di dua sisi yang berbeda. Satu bicara dengan data dan logika. Satu lagi melawan dengan rasa dan suara rakyat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perdebatan 200 triliun rupiah ini? Siapa yang benar, dan siapa yang hanya bersuara paling keras? Inilah kisah penuh panas, konflik, dan akhirnya, terang. Dari panas menjadi terang, Purbaya vs Kang Deddy Mulyadi. Sebuah cerita tentang logika, hati, dan cinta pada negeri. Karena kadang, bangsa ini memang butuh sedikit panas untuk akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Jakarta pagi itu mendadak riuh. Sebuah laporan resmi dari Kementerian Keuangan menyalakan bara di tengah publik. Di layar-layar televisi, nama Purbaya, ekonom senior yang dikenal tenang dan tajam dalam data, muncul dengan ekspresi datar. Kalimatnya sederhana, tapi menghantam keras, ada lebih dari 200 triliun rupiah dana daerah yang mengendap di bank. Tidak bekerja, tidak produktif. Seperti percikan api di ruang penuh gas, ucapannya langsung menyulut perdebatan nasional. Media sosial mendadak bergejolak. Tagar tanda pagar dana tidur 200T menembus trending dalam hitungan jam. Di ruang-ruang komentar, publik saling bersuara, sebagian mendukung transparansi, sebagian menuding pemerintah pusat tengah mencari kambing hitam. Namun satu hal pasti, Purbaya telah melempar batu ke tengah kolam besar birokrasi, dan riaknya mulai menjalar kemana-mana. Sementara itu, jauh di Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi KDM, menatap layar berita dengan tatapan tajam. Di wajahnya tergambar campuran antara geram dan geli. Ia mengenal gaya pejabat pusat, dingin, penuh angka, tapi sering abai terhadap realita di bawah. Dana itu tidak mengendap, gumamnya pelan, itu menunggu restu dari mereka yang bicara seolah paling tahu. Ia tahu cepat atau lambat, publik akan menuntut penjelasan. Dan ia tak pernah mundur dari panggung. Hari itu, dua kutub berbeda mulai terbentuk. Di satu sisi, teknokrat pusat yang menuntut disiplin fiskal, di sisi lain, pejuang rakyat daerah yang menolak disudutkan. Di antara keduanya terbentang jarak panjang, bukan hanya jarak geografis antara Jakarta dan Purwakarta, tapi jarak persepsi antara angka dan manusia. Dan di celah itulah, cerita tentang 200 triliun rupiah yang mengendap mulai membara, menunggu siapa yang akan terbakar lebih dulu. Pagi di Purwakarta terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk kini dipenuhi bisik-bisik dan dengung kamera wartawan. Di halaman rumah dinasnya, Kang Deddy Mulyadi KDM sudah bersiap menghadapi gelombang wartawan yang menunggu pernyataannya. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul, simbol ketenangan sebelum badai. Kalau uang di deposito disebut tidur, ujarnya sambil tersenyum tipis, maka mungkin uang itu hanya sedang istirahat sebelum kembali bekerja untuk rakyat. Kalimat itu disambut tawa, tapi tawa yang mengandung bara. Tak butuh waktu lama, potongan videonya viral. Tagar baru muncul, tagar uang istirahat. Di media sosial, ada yang menganggap KDM sedang menyindir balik dengan elegan, ada pula yang menuduhnya sedang menutupi kegagalan birokrasi daerah. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu hal jelas, KDM tidak akan diam. Ia bukan tipe pejabat yang tunduk pada narasi dari pusat. Ia lahir dari tanah rakyat, dan rakyat menyukainya karena itu. Sementara itu di Jakarta, Purbaya menatap layar berita dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tahu, setiap kata dari KDM akan menggulung menjadi bola salju opini. Biarkan saja, katanya pada asistennya. Yang penting data tidak bohong. Tapi di dalam dirinya, ada getar halus bukan karena takut, tapi karena ia tahu pertempuran ini bukan lagi tentang angka, melainkan tentang persepsi. Dan dalam dunia persepsi, kebenaran sering kalah cepat dari emosi. Sore harinya, headline di berbagai media nasional seragam, Purbaya vs Kang Deddy, dana 200 rupiah triliun jadi ajang adu argumen. Dua nama itu kini terpampang di seluruh negeri, mewakili dua wajah Indonesia, satu berbicara lewat grafik dan regulasi, satu lewat suara dan rasa. Di antara mereka, publik mulai membentuk barisan, memilih siapa yang lebih layak dipercaya. Angka sudah berbicara, kini giliran narasi yang mengambil alih panggung.
Seminggu setelah pernyataan viral Kang Deddy, Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers besar. Ruang utama dipenuhi wartawan, kamera, dan suara klik shutter yang bertubi-tubi. Di podium, Purbaya berdiri tegak, jasnya rapi, nada bicaranya datar namun berisi. Ia menampilkan grafik besar di layar LED, total simpanan daerah di perbankan per September, Rp202,3 triliun. Suasana mendadak senyap. Ini bukan tuduhan, lanjutnya tenang, ini kenyataan. Dana sebesar itu seharusnya sudah berputar untuk rakyat, bukan membeku di rekening. Dalam hitungan jam, berita itu jadi amunisi baru. Media nasional menulis, Kemenkeu resmi umumkan dana mengendap 200 T. Talkshow malam menampilkan para analis beradu argumen. Di tengah arus itu, KDM kembali muncul lewat vlog di kanal pribadinya. Dengan gaya khasnya, ia berkata di depan kamera, "Pak Purbaya bicara data, saya bicara manusia. Di lapangan, uang itu tidak bisa jalan karena izin pusat belum turun. Jadi, jangan bilang kami malas." Wajahnya tenang, tapi suaranya menyimpan luka yang belum reda. Publik pun terbelah. Sebagian memuji Purbaya karena berani buka data, sebagian menganggap KDM paling membumi dan memahami penderitaan birokrasi daerah. Di media sosial, warganet membuat meme lucu, Purbaya memegang grafik, KDM memegang cangkul. Tapi di balik tawa itu, tensi makin meninggi. Karena di negeri ini, perdebatan bukan lagi sekadar tentang uang, tapi tentang siapa yang benar di mata rakyat. Melihat kegaduhan yang tak mereda, sebuah stasiun televisi besar akhirnya mengumumkan program spesial, debat terbuka nasional, dana 200 triliun, fakta atau salah paham. Nama tamu utama, Purbaya dari Kemenkeu dan Kang Deddy Mulyadi, mantan kepala daerah. Publik menunggu dengan antusias, politikus bereaksi, dan para ekonom menyiapkan analisis. Malam debat dijadwalkan hari Jumat, dan semua tahu, itu bukan sekadar debat angka. Itu duel antara data dan narasi, antara kalkulasi dan karisma. Malam itu, Jakarta terasa menegangkan. Studio televisi terbesar di ibu kota berubah menjadi arena pertarungan wacana. Di tengah sorot lampu dan kamera yang tak henti bergerak, dua kursi utama sudah disiapkan, satu bertuliskan Purbaya, ekonom Kemenkeu, satu lagi Kang Deddy Mulyadi, tokoh daerah. Penonton di studio tampak menahan napas. Semua tahu, ini bukan sekadar debat, tapi duel dua cara pandang tentang negeri ini. Purbaya tampil dengan setelan abu-abu gelap, rapi dan tenang. Tangannya memegang berkas data, suaranya tegas namun tanpa emosi. Kita bicara efisiensi fiskal. Jika uang 200 triliun rupiah itu bergerak, pertumbuhan ekonomi daerah bisa melonjak 1%. Ini fakta, bukan opini, ujarnya. Tepuk tangan kecil terdengar dari sisi para akademisi. Kamera berpindah ke wajah KDM yang menatap tenang, seolah menunggu gilirannya untuk menyerang balik. Ketika mikrofon berpindah padanya, KDM tersenyum tipis. "Saya kagum dengan data Pak Purbaya," katanya santai, "tapi kalau rakyat di kampung saya menunggu dana itu cair berbulan-bulan, mereka tidak butuh grafik. Mereka butuh jalan, irigasi, dan nasi di piring." Kalimat itu langsung disambut sorakan penonton. Purbaya menunduk sejenak, lalu menatap KDM dengan pandangan datar, dingin tapi penuh hormat. Untuk sesaat, dua dunia yang berbeda bertabrakan di depan mata jutaan pemirsa. Debat berlangsung panas, tapi elegan. Ada tawa, ada sindiran halus, ada data yang saling menantang. Ketika waktu habis, moderator menutup dengan kalimat berat, "Dua pandangan, satu tujuan, kesejahteraan rakyat." Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Tapi di balik tepuk tangan itu, keduanya tahu, pertarungan belum selesai. Sebab di luar layar kaca, riak opini sudah berubah menjadi gelombang besar, dan gelombang itu belum tahu akan menenggelamkan siapa. Usai debat itu, sorot lampu padam satu per satu. Namun, di luar studio, percikan konflik justru makin menyala. Media berlomba menulis tajuk provokatif, KDM hantam keras Kemenkeu, Purbaya tak gentar di hadapan pejabat daerah. Tayangan potongan debat membanjiri lini massa, dikemas ulang dengan judul-judul yang memancing emosi. Dunia digital menjadikan malam itu bukan sekadar tayangan, tapi bahan bakar baru bagi perpecahan opini publik. Di ruang kerjanya di Jakarta, Purbaya menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi.
Pesan dari rekan-rekan kementerian berdatangan, ada yang memuji ketegasannya, ada pula yang mengingatkan agar berhati-hati. Ini bukan lagi soal angka, tulis seorang pejabat senior, ini soal citra kementerian dan stabilitas politik. Purbaya menarik napas panjang. Ia tak menyesali apapun, tapi mulai menyadari bahwa dalam dunia publik, kebenaran sering dikalahkan oleh narasi yang lebih keras terdengar. Sementara itu, di Purwakarta, Kang Deddy dikerumuni warga dan jurnalis yang memujinya sebagai pembela daerah. Namun di balik senyumnya, ada beban yang ia rasakan. Ia tahu sebagian tuduhan Purbaya tidak salah, memang ada uang yang tertahan, dan sebagian memang karena birokrasi yang rumit. Tapi baginya, masalahnya bukan niat, melainkan sistem. Kalau rakyat tahu betapa susahnya menggerakkan anggaran dari pusat, katanya pada stafnya, mereka akan mengerti kenapa uang itu diam. Karena kadang, pemerintah daerah juga jadi korban kebijakan yang lambat. Malam semakin larut. Di dua kota yang berbeda, dua tokoh itu sama-sama belum tidur. Keduanya sadar, perdebatan ini sudah keluar dari kendali mereka. Di layar berita, wajah mereka terus berhadapan, bahkan saat mereka tak lagi berbicara. Namun di balik semua panasnya perdebatan, benih kecil mulai tumbuh, rasa ingin memahami, bukan hanya menang. Sebab di dalam hati mereka, baik Purbaya maupun Kang Deddy tahu, jika perbedaan terus dijaga sebagai pertarungan, maka rakyatlah yang akan kalah lebih dulu. Pertemuan itu tak tercatat di agenda resmi siapapun. Tidak di media, tidak di kalender kementerian, bahkan tidak di ruang publik. Di sebuah rumah peristirahatan sederhana di Puncak, dua mobil berhenti dalam jarak waktu yang berbeda. Dari yang pertama turun Purbaya, mengenakan jaket hitam dan membawa map kecil. Dari yang kedua, Kang Deddy Mulyadi melangkah dengan langkah santai tapi mantap. Hujan tipis turun sore itu, seolah langit pun tahu, pertemuan ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk memahami. Suasana hening, tanpa kamera, tanpa wartawan. Di meja kayu panjang, dua cangkir teh hangat mengepul pelan. Purbaya membuka pembicaraan, saya tidak berniat menyudutkan daerah. Tapi kalau uang itu terlalu lama diam, rakyat kehilangan kesempatan. KDM menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan, saya juga tidak bermaksud melawan pusat. Tapi kalau aturan terlalu rumit, pejabat di bawah takut melangkah. Mereka lebih memilih diam daripada disalahkan. Ucapan itu menembus dinginnya udara lebih dalam dari apapun yang sebelumnya mereka ucapkan di depan publik. Perbincangan berlangsung lama, tidak ada suara tinggi, tidak ada tepuk tangan. Mereka mulai membuka banyak hal, dari tumpukan prosedur anggaran yang berlapis hingga ketakutan daerah akan audit dan sanksi. Setiap kata lahir bukan dari ego, tapi dari keinginan memperbaiki. Di titik itu, dua dunia yang dulu saling menuding perlahan menemukan irisan, keinginan tulus untuk membuat sistem lebih cepat, lebih sederhana, lebih manusiawi. Menjelang malam, keduanya berdiri dan saling menatap. Tak ada jabat tangan simbolik, hanya anggukan kecil yang bermakna besar. Mereka sepakat membentuk tim lintas lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran, bukan demi pencitraan, tapi demi rakyat yang menunggu. Di luar, hujan berhenti, langit membuka sedikit celah terang. Di antara kabut yang menipis, ada rasa lega yang sulit dijelaskan, karena dua tokoh yang sempat menjadi musuh opini, kini mulai berjalan di jalur yang sama, jalur solusi. Beberapa bulan setelah pertemuan rahasia di puncak itu, tanda-tanda perubahan mulai tampak di banyak tempat. Di layar-layar televisi, headline perlahan berganti, serapan anggaran daerah naik tajam, dana mengendap mulai bergerak. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memulai langkah ini, tapi di balik semua angka yang membaik, ada hasil dari dialog senyap antara dua tokoh yang dulu saling berseberangan, Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi. Di pelosok-pelosok daerah, proyek infrastruktur kecil mulai kembali berjalan. Jalan desa diperbaiki, irigasi diperbarui, dan bantuan untuk UMKM yang sempat tertunda akhirnya cair. Warga di Purwakarta menyebutnya angin baru. Di sisi lain, pegawai daerah mulai lebih percaya diri mengelola anggaran setelah prosedur disederhanakan lewat kebijakan baru hasil kerja tim lintas lembaga. Uang yang dulu diam kini berputar, bukan karena tekanan, tapi karena kepercayaan yang kembali tumbuh. Kemenkeu mempublikasikan laporan kuartal berikutnya, penyerapan anggaran meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya. Dalam konferensi pers, Purbaya hanya berkata singkat,
kita tidak butuh keajaiban untuk menggerakkan uang, hanya komunikasi yang jujur. Sementara itu, KDM menanggapi lewat video singkat di akun media sosialnya, kalau pusat dan daerah saling dengar, rakyat yang paling diuntungkan. Video itu menembus jutaan penonton, kali ini bukan karena kontroversi, tapi karena harapan. Media menyebut fenomena ini sebagai efek Purbaya KDM, bukti bahwa perbedaan bisa melahirkan perubahan, bukan perpecahan. Dua nama yang dulu jadi simbol pertentangan kini justru disebut dalam satu kalimat yang sama, kolaborasi. Tapi bagi keduanya, tidak ada niat menjadi pahlawan. Mereka hanya ingin sistem berjalan sebagaimana mestinya, agar uang yang dulu mengendap bisa kembali mengalir, bukan ke kas, bukan ke rekening, tapi ke kehidupan rakyat yang setiap hari berjuang untuk tetap bertahan. Setahun telah berlalu sejak berita tentang dana 200 triliun rupiah itu mengguncang negeri. Kini, di sebuah gedung megah di Jakarta, Forum Ekonomi Nasional digelar dengan tema besar, Kolaborasi untuk Indonesia Maju. Di panggung utama, dua kursi telah disiapkan berdampingan. Nama di label kursi itu membuat para peserta berbisik penuh rasa ingin tahu, Purbaya, Kementerian Keuangan dan Kang Deddy Mulyadi, tokoh daerah dan sosial. Dua nama yang dulu saling berseberangan kini duduk bersebelahan, bukan sebagai lawan, tapi sebagai rekan seperjuangan. Ketika giliran mereka berbicara tiba, suasana ruangan mendadak hening. KDM tersenyum sebelum membuka mikrofon. Dulu, saya marah ketika Pak Purbaya bicara soal uang daerah yang mengendap. Tapi setelah kita bertemu dan bicara dari hati ke hati, saya sadar, kadang kemarahan hanya muncul karena kita tak sempat mendengar satu sama lain. Ucapannya disambut tepuk tangan panjang. Purbaya menatapnya, lalu melanjutkan dengan nada rendah tapi penuh makna, saya belajar banyak dari Kang Deddy, bahwa data tanpa rasa hanyalah angka, dan rasa tanpa arah hanyalah emosi. Negara butuh keduanya, logika dan empati. Seketika ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan. Bukan karena kemenangan salah satu pihak, tapi karena bangsa ini menyaksikan sesuatu yang lebih besar, dua tokoh dengan latar berbeda mampu menemukan titik temu. Kamera televisi menyorot wajah-wajah hadirin, beberapa tersenyum, beberapa terharu. Di luar gedung, matahari sore menyinari ibu kota, seolah ikut merayakan babak baru dari perjalanan panjang yang dulu dimulai dari perdebatan panas. Di penghujung acara, Purbaya dan KDM berdiri berdampingan, menatap ribuan peserta. KDM berbisik pelan, dari panas, akhirnya kita menemukan terang. Purbaya menjawab singkat, begitulah negeri ini, Kang. Selalu butuh sedikit panas untuk menyalakan cahaya. Keduanya tertawa kecil, lalu menundukkan kepala bersama saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Cerita mereka berakhir bukan dengan pertentangan, tapi dengan pemahaman, bahwa di balik angka dan ego, ada satu tujuan yang sama, rakyat yang sejahtera, dan negeri yang terus belajar menjadi lebih dewasa. Kadang, bangsa ini tumbuh bukan dari kesepakatan, tapi dari perbedaan yang akhirnya saling memahami. Perdebatan antara Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar tentang angka 200 triliun rupiah. Melainkan tentang dua cara pandang, logika dan rasa, pusat dan daerah, kebijakan dan kenyataan. Dari panas yang membakar, lahirlah kesadaran baru, bahwa uang negara bukan sekadar angka di neraca, melainkan napas kehidupan bagi jutaan rakyat yang menunggu di ujung jalan, di sawah, di warung, di sekolah, di rumah-rumah sederhana. Kini, setelah semua riuh mereda, tersisa satu pelajaran penting. Kebenaran tidak selalu tunggal, tapi selalu ada di titik tengah, ketika data mau mendengar rasa, dan rasa mau memahami data. Dan di sanalah, terang, itu lahir. Bukan dari siapa yang paling benar, melainkan dari siapa yang paling tulus ingin memperbaiki. Malam itu, ketika gedung Forum Nasional perlahan sepi, dua tokoh itu berjalan keluar bersisian, bukan sebagai lawan, tapi sebagai dua anak bangsa yang akhirnya mengerti. Kadang, untuk menemukan terang, kita memang harus berani melewati panasnya perbedaan. Pada akhirnya, bukan perdebatan yang membuat bangsa ini maju, tapi keberanian untuk mendengar satu sama lain. Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa logika dan rasa bukanlah dua hal yang harus bertentangan, melainkan dua sisi dari tujuan yang sama, agar uang negara bekerja dan rakyat merasakan hasilnya. 200 triliun rupiah mungkin hanya angka di laporan, tapi di baliknya ada harapan jutaan orang kecil,
Dari petani di Purwakarta, hingga pegawai di Jakarta. Dan dari panas yang dulu membakar, kini lahir terang yang menuntun langkah. Bahwa perbedaan bukan untuk dihindari, melainkan untuk menyatukan cara pandang demi negeri ini. Karena kadang, untuk menemukan cahaya, kita harus berani melewati panasnya perbedaan. Dari panas menjadi terang, sebuah cerita tentang logika, empati, dan cinta pada Indonesia. Terima kasih telah menonton. Dari panas perdebatan, kita belajar arti persatuan. Jika kamu percaya bahwa perbedaan bisa melahirkan terang, tekan like, bagikan pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe, agar semangat perubahan ini terus menyala, untuk Indonesia yang lebih bijak.